Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriansa Prastio Tanjung. Saya anggota dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi yang telah kami buat yang berjudul Kekuasaan dan Pemberdayaan dalam Organisasi. Pada dasarnya, organisasi mempunyai sifat berusaha memenuhi beberapa jenjang peraturan tertentu sehingga dapat bertahan dan mencapai tujuannya. Ini berarti organisasi harus dapat mengajak anggotanya bersikap dengan cara-cara yang bermanfaat bagi organisasi tersebut. Ini dapat meliputi suatu keteraturan atau order yang dirundingkan, tetapi pengaturan manusialah yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan individu yang berhubungan dengan organisasi atau mereka untuk melakukan hal ini dengan menggunakan kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu dan memiliki sifat untuk selalu dapat memenuhi tujuan tersebut. Usaha mereka untuk melakukan hal ini adalah dengan melakukan kekuasaan. Maka nama saya Pramidita Mahara, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dalam organisasi. 1. Pengertian kekuasaan. 2. Jenis-jenis kekuasaan berdasarkan sumbernya. 3. Koalisi atau kekuasaan dalam kelompok. 4. Titik mempengaruhi orang lain. Hai, perkenalkan nama aku Rami Syapite. Di sini aku akan membahas pengertian kekuasaan. Menurut HOS 1984, kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain. Menurut BAS 1990, kekuasaan adalah potensi untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Wagner dan Hollenbeck 2005, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi atau bertahan dari pengaruh orang lain yang tidak diinginkan. Menurut Robbins dan Judd 2007, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sumber kekuasaan antar individu yang telah disebutkan Hages et al. 2009. Kekuasaan memaksa, kekuasaan memberi imbalan, kekuasaan karena ahli, kekuasaan karena pantas dijadikan contoh. Yang kedua, sumber kekuasaan struktural, ketergantungan, kesentralan sumber dana, ketidakberlanjutan, menghadapi ketidakpastian. Saya akan menjelaskan tentang koalisi, yaitu kekuasaan dalam kelompok. Koalisi adalah kelompok informal yang bergabung bersama-sama dan mereka secara aktif akan menghadapi suatu masalah atau suatu kekuatan secara bersama-sama. Orang yang menginginkan kekuasaan biasanya akan berusaha membangun suatu dasar kekuasaan personal, tetapi pada banyak situasi hal ini sulit, beresiko, membutuhkan biaya tinggi, atau tidak mungkin. Dalam kasus ini, orang tersebut dapat membentuk suatu koalisi yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang semuanya tidak mempunyai kekuasaan. Dengan bergabung bersama mereka dapat mengkombinasikan sumber daya mereka untuk meningkatkan hasil bagi mereka sendiri secara temporer. Setelah tujuan mereka tercapai, biasanya koalisi ini akan menghilang dengan sendirinya. Contoh koalisi yang bersifat temporer dan sering kita dengar adalah koalisi di antara para partai kecil menjelang dan sesudah pemilihan umum dilaksanakan. Setelah tujuan mereka tercapai, biasanya kemudian mereka menghilang kembali. Selain koalisi yang bersifat temporer atau sementara, ada pula koalisi yang bersifat tetap. Contoh koalisi yang bersifat tetap yaitu serikat buruh. Mereka membentuk koalisi agar memiliki kekuatan untuk menghadapi para pemilik atau pemimpin perusahaan yang biasanya ingin menekan para buruh. Mereka membentuk koalisi agar mereka memiliki daya tawar yang lebih besar terhadap pemilik atau pemimpin. Misalnya dalam hal menuntut kenaikan upah buruh atau hak kerja yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Afifah. Tatik mempengaruhi orang lain. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Selain kekuasaan, ada berbagai cara yang dapat digunakan oleh orang yang berada dalam organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Taktik-taktik mempengaruhi atau influence taktik adalah cara-cara yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik orang yang merupakan atasan, setingkatnya, ataupun bawahannya. Dengan mengetahui dan menggunakan hal ini, maka seseorang dapat mempengaruhi orang lain dengan tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. B. Pemberdayaan dalam organisasi. Istilah pemberdayaan telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari manajemen. Strategi lain yang digunakan oleh organisasi untuk mengembangkan karyawan dalam menghadapi permasalahan organisasi
adalah dengan cara memberdayakan karyawan. Pemberdayaan merupakan otoritas dalam membuat keputusan di area tanggung jawab seseorang tanpa meminta persetujuan orang lain. Istilah pemberdayaan umumnya digunakan untuk merujuk kepada sebuah bentuk keterlibatan karyawan, inisiatif yang meluas dari tahun 1980-an dan memusatkan perhatiannya kepada tugas berbasis keterlibatan dan perubahan sikap. Perkenalkan, nama saya Atta Suhalansyah. Pemberdayaan bermaksud meniadakan segala peraturan, prosedur, perintah, dan lain-lain yang tidak perlu, yang merintangi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pemberdayaan bertujuan menghapuskan hambatan-hambatan sebanyak mungkin guna membebaskan organisasi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Melepaskan mereka dari halangan-halangan yang hanya memperlambat reaksi merintangi aksi mereka. Stewart, 1998. Dalam pemberdayaan karyawan dianggap bersedia menerima tanggung jawab dan bersedia meningkatkan pekerjaan serta relasi sehari-hari. Arthur, 1994. Bagian penting pemberdayaan adalah pengenalan kondisi-kondisi yang membangkitkan perasaan tidak berdaya. Dalam organisasi, manusia merasa tidak berdaya bila mereka tidak memiliki akses kepada informasi. Aspek relasional menegaskan kepada masalah pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Ada usaha untuk melonggarkan hierarki dan menekankan pemecahan masalah bersama-sama. Jadi, kesimpulan dari kekuasaan dalam organisasi adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain. Dan kekuasaan juga dapat diartikan sebagai potensi untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian, kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi diri atau bertahan diri dari pengaruh orang lain. Kekuasaan juga ada berbagai macam jenis-jenisnya, seperti kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Ada juga koalisi atau kekuasaan dalam kelompok dan taktik mempengaruhi orang lain. Kemudian pemberdayaan dalam organisasi telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari manajemen. Strategi lain yang digunakan oleh organisasi untuk mengembangkan karyawan dalam menghadapi permasalahannya atau permasalahan organisasi adalah dengan cara memberdayakan karyawan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Saya akhiri presentasi kami dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.